Halo, di sini dengan Cece Tarot, apa kabar? Yuk teman-temanku, pendengar Cece Tarot dimanapun kalian berada, yuk kita reading ya. Coba sama-sama kita dengarkan readingan hari ini ya. Semoga bisa membantu pencerahan buat kamu ya teman-teman, tetap semangat. Dan hari ini saya akan temani kalian ya. Barangkali kalian lagi sendiri butuh teman atau kalian ada aktivitas, dan Cece akan temani kalian di aktivitas kalian ya. Dan hari ini banyak teman-teman barangkali yang mungkin sudah healing. Selamat kalau kalian sudah healing. Semoga kalian menatap kehidupan kedepannya lebih sukses, amin ya. Jadi sikapi saja kehidupan ini dengan rileks saja ya teman-teman, biar kalian ini tidak terlalu banyak beban pikiran. Orang pacaran kalau beban pikiran juga nggak enak ya. Rumah tangga kalau jeda banyak beban pikiran juga nggak enak. Jadi rileks saja ya. Karena jodoh mati rezeki, ingat ya, semua sudah digaris sama Yang Kuasa ya. Jadi Tuhan Yang Maha Kuasa ini sudah menggariskan, jadi manusia cuma bisa ikhtiar saja ya. Kembali lagi nanti semua juga Tuhan sudah menggariskan ya. Jadi kita kalau menyikapi itu maka kita akan hidup itu tenang ya. Kalau memang sudah cerai ya sudah, anggap saja bukan jodoh gitu ya. Kalau memang pacaran, kalau memang tidak jodoh ya sudah, cari yang baru. Gitu saja ya. Kalau cerai ya sudah, cari yang baru, gitu saja, kok repot. Cece tidak semudah itu, Cece. Iya, saya paham kok. Teman-teman pasti jawabnya begitu. Saya paham itu ya. Cece, yang aku mau cuma dia, aku tidak mau yang lain. Oke, saya juga paham akan hal itu ya. Teman-teman pasti jawabnya begitu ya. Cece, aku itu ingat dia, aku nggak rela dia dimiliki orang lain. Iya, paham ya. Saya juga paham akan hal itu ya. Jadi ya sudahlah, pokoknya semua disikapi dengan tenang, rileks gitu ya. Jalani aja seperti air mengalir aja. Nanti kalau tidak begitu ya nanti banyak galaunya daripada bahagianya ya, seperti itu. Gini loh teman-teman ya, ini sekedar masukan ya. Dia aja nggak mikir kamu, masa kamu akan bertahan terus? Apa nggak sakit tuh? Apa nggak bahaya tuh kalau bertahan terus ya, kasihan kan. Nah begitu, itu aja sih menyikapinya ya. Dia saja sudah bersenang-senang dengan orang lain, ya sudah, kamu juga cari yang lain untuk bersenang-senang begitu ya. Jadi ya bagaimana caranya menyikapi kehidupan ini dengan rileks ya. Jadi cobalah pahami, cintai dirimu sendiri ya. Jadi hargai diri sendiri dan cintai diri sendiri ya. Kalau sudah tidak cocok ya mundur gitu ya. Itu aja langkah yang baik ya. Karena nanti kalau tidak mundur ya itu tadi ya, yang dapat adalah sakit ya. Ini Cece kok jadi lama ini. Iya, minta maaf, ini juga masukan baik ya buat kalian ya. Biar kalian yang baper-baper, yang terlalu bucin-bucin itu biar tidak terlalu sakit nanti kalau putus gitu ya. Karena jangan digenggam erat-erat begini. Kalau digenggam erat-erat gini, kalau lepas rasanya sakit gitu ya. Jadi santai, relax gitu ya. Oke, seperti apa sih sekarang hati dia ini? Seperti apa sih hati dia saat melepaskan kamu atau meninggalkan kamu? Bagaimana sih hati dia saat melepaskan kamu atau melepaskan kamu atau jauh dari kamu? Tentunya teman-teman masih penasaran terus kan? Nah tuh, Kak, iya Cece, gimana pun aku masih penasaran. Iya, bolehlah ya. Gitu ya. Oke. Bagaimana ketika dia jauh dari kamu? Jauh dari kamu capek pikirannya ya. Merasa bersalah, merasa terbebani, merasa banyak manipulasi kamu, yang jelas kepikiran. Dia capek dan dia merasa kebebanan pikiran dia sendiri ya. Karena merasa bersalahnya tadi, itu yang membuat dia capek ya. Terbuang energi terus-menerus karena beban pikiran sudah membohongi kamu, manipulasi kamu, memanfaatkan kamu.
dan semua tentang kebohongan-kebohongan dan semua tentang manipulasi. Dia capek ya, dia merasa apa ya, beban pikiran ya. Mungkin di saat pertama dia meninggalkan kamu, biasa saja. Nah, itu ya. Tapi lama-lama dia capek ya, karma yang membebani dia adalah karma. Rasa bersalahnya, dia tidak bisa tenang hidupnya kalau malam kepikiran. Nah, bangun tidur nggak kepikiran, nah itulah dia karma ya. Oke. Kalau sadar akan sebuah karma, maka semua manusia tentu akan bisa introspeksi diri ya. Oke. Dia saat jauh dari kamu itu bagaimana? Dia ingat kamu, dia membohongi diri. Aku sudah nggak ingat kok, aku sudah nggak mau sama dia, aku benci sama dia. Aku nggak mau ketemu aku dan ini dan itu. Nah, itu sebetulnya hanya ini ya, di dalam perkataannya, tapi dia membohongi diri ya. Padahal dia bingung ingat kamu terus ya. Koneksi sangat kuat. Tapi di perkataannya dia mungkin terkadang bicara dengan orang lain ya. Aku sudah tidak butuh dia, aku tidak sayang dia, aku tidak tidak mau sama dia. Banyak perkataan yang mungkin kalau dia berani ya mengatakan kepada orang lain dengan nada yang begitu ya, tapi sebetulnya dia ini kebingungan ingat kamu. Dia membohongi diri ya, bahwa dia itu sebetulnya masih sayang kamu, masih kangen tapi tersiksa. Terutama ini orang yang ego ini ya. Kalaupun kepingin ketemu itu ya pokoknya kebingungan sendiri gitu ya, pura-pura lah datang ini ya, pura-pura dia nggak butuh tetapi butuh begitu ya, pura-pura cuek tapi dia butuh gitu ya. Pura-pura memblokir kamu, memblokir kamu tapi sebetulnya dia butuh kamu. Dia kangen, kepingin ketemu, ingat kamu. Dia sebetulnya membohongi diri. Sebetulnya dia kepingin ketemu kamu, kepingin ingat kamu, kangen kamu gitu ya. Selalu pagi, siang, malam masih banyak kepikiran karena beban tadi, karena karma tadi ya. Jadi pertama enjoy aja dia meninggalkan kamu, lama-lama dia energinya terkuras habis ya karena kebohongan dia sendiri ya. Inilah kondisi dia yang masih membohongi diri, sebetulnya dia masih membutuhkan kamu ya. Tapi ada juga nih yang dia ini kalau dia masih single ya, kamu single. Kalau memang kamu menjalani cinta segi tiga, cinta segi empat juga sama ya. Dia ini membohongi diri, sebetulnya dia ini masih sayang kamu, kepingin ketemu kamu, kangen kamu, ingat kamu. Itu masih sangat kuat ya. Dan apalagi juga ada yang mungkin kamu ditinggalkan kemudian menikah. Kelihatan dia ini cuek, kamu diblokir, kelihatan cuek, dia tidak butuh kamu. Nah, sebetulnya di dalam gengsinya dia ini sebetulnya dia masih ingat kamu, selalu pagi siang malam masih teringat, pura-pura dia nggak butuh kamu, pura-pura dia sudah move on, sebetulnya tidak ya. Dalam hatinya masih sayang, rasa rindu, kepingin ketemu itu ada. Coba saja nanti kalau dia disakiti yang lain, dia pasti yang dicari pertama kali adalah kamu. Pura-pura chatting kamu, kepoin kamu, seperti itu ya. Inilah kondisi dia yang pura-pura sebetulnya membohongi diri ya, bahwa sebetulnya dia ini sebetulnya masih kangen sama kamu ya. Masih sayang, seperti tidak butuh tetapi tersiksa sendiri ya. Karena ketutup egonya tadi ya. Ego yang kuat itu biasanya keke dia ya. Pokoknya kangen ya sudah, nangis-nangis sendiri gitu ya. Buka gadget, lihat foto, kangen lihat-lihat sendiri. Kalau memang foto kamu di-delete ya dia ingat. Kemudian tiba-tiba kalau ingat kamu ya itu tadi, untuk menutup egonya dia datang ya ke satu rumah makan atau mungkin apa saat kamu bersama ya, di mana tempat kamu nongkrong di situ dia duduk di situ, bahkan mungkin sama istrinya bisa juga demikian atau sama suaminya pura-pura nongkrong di situ, sebetulnya yang dikenang kamu tapi pasangannya diajak atau pacarnya gitu ya. Nah, inilah kondisi dia ya, bahwa dia nih ya, ego lagi kan, ego ya. Jadi di sini memang ego berperan ya. Ego berperan, sebetulnya dia cuma membohongi diri. Sebetulnya dia sering
meratapi aku sebetulnya menyesal loh berpisah, tapi gimana lagi gengsi aku. Nah gitu dia ya. Heeh. Inilah kondisi dia yang sebetulnya masih butuh kamu dan dia masih apa ya, masih menganggap bahwa kamu memang tepat untuk dia. Sebetulnya yang dibutuhkan kamu hanya karena egonya tadi, maka dia masih jual mahal begitu ya. Nah ini kalau masih pacaran ya masih jual-jual mahal begitu ya. Tapi kalau yang sudah berumah tangga, dia sudah meninggalkan kamu ya, itu tadi ada rasa penyesalan diri, tapi tidak diungkapkan kepada orang lain, lebih banyak dipendam itu ya. Oke, inilah dia yang sulit membohongi diri bahwa dia sebetulnya masih sayang kamu, jauh dari kamu. Karena ini adalah general reading, sesuaikan dengan kondisi kalian. Yang jelas dia ini masih membohongi diri. Sebetulnya dia masih sayang kamu ya. Hanya karena permasalahan kalian beda-beda, jadi apa ya, hati dia yang jelas tetap membohongi dirinya bahwa dia sebetulnya yang dia mau adalah kamu ya. Dan inilah energi dia, semoga bisa membantu pencerahan teman-teman. Tetap semangat, sukses buat kalian semua. Jangan lupa subscribe, follow-nya, like video ini, komen kalau resonate, dan jangan lupa selalu berbahagia. Dan kalau teman-teman butuh personal reading, silahkan di bawah deskripsi ada nomor yang bisa kalian hubungi. Tetap semangat, sukses buat kalian semua. Salam dari Cici, bye-bye.